sini ingin membuat podcast yang bertemakan tentang peran sekolah, keluarga, dan komunitas dalam mencegah kenakalan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semuanya. Jadi di sini kita mau ngebahas tentang peran sekolah, keluarga, dan komunitas dalam mencegah kenakalan remaja. Nah, di sini kita udah berkumpul. Yang pertama-tama yang akan kita bahas. Jadi peran sekolah itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada pendidikan, terus bimbingan dan konseling, ada aktivitas ekstrakurikuler juga. Nah, di sini kita mau nanya nih Pak, dari siapa dulu? Saya mau nanya Pak, jadi gimana sih Pak peran orang tua dalam mencegah kenakalan remaja? Ya, jadi peran orang tua itu memang sangat penting untuk menjaga kenakalan remaja. Ya, hal ini bisa dimulai dijaga dari rumah, peran orang tua, mulai dari anak berangkat sekolah, bangun sekolah sampai pulang sekolah itu harus dijaga. Selain itu juga aktivitasnya dilihat, dicek. Kalau pulang, waktunya pulang sekolah belum pulang, ditanya pulang jam berapa, belum pulang di WA, ada di mana dengan siapa. Nah itu. Kemudian juga aktivitas anak dilihat, dicek juga. Nah, ini misalkan ikut eskul, sekali-kali orang tua itu harus lihat ke sekolah, benar nggak nih eskulnya. Ya, anak juga harus tahu kalau ada orang tua datang ke sekolah berarti itu memantau. Itu kalian harus senang karena dipantau oleh orang tua, dijaga ya. Itu artinya ada perhatian dari orang tua. Oke. Nah, jadi gitu guys, untuk mencegah kenakalan remaja yang lagi banyak banget nih dijadiin obrolan di sosial media, banyaknya kayak adanya tawuran karena nggak terpantau oleh orang tua atau di sekolah. Nah, sekarang di samping saya ingin bertanya juga Pak. Menurut Bapak, apa peran media sosial bisa mempengaruhi perilaku remaja? Ya, peran media sosial tentunya memang sangat besar. Ini di berbagai macam ya, media sosial ini banyak, tergantung kita bagaimana menggunakannya. Nah ini ada peran sangat penting. Nah ini ada imbasnya, itu ada hal yang positif dan negatif. Nah ini tergantung kita mau dipakai kemana, positif atau negatif. Kalau mau ke positif, ya silakan kegiatan yang positif diupload di media sosial. Ya juga jangan pernah ada kata membuli. Nah itu membuli nggak boleh ya. Kemudian menyebarkan berita hoax itu harus hati-hati. Jangan sampai kita terkendala dengan undang-undang ITE. Tahu ITE? Ya, undang-undang elektronik ya. Itu penyebaran berita hoax, membuli, hati-hati di situ. Kemudian juga lebih baik itu peran kegiatan kalian yang positif ya itu harus di-upload. Karena apa? Jejak digital itu nanti suatu saat kalian melamar kerja itu pasti ditanya medsos kalian apa, itu nanti dilihat. Misalkan IG satu-satu, WA apa, kalau IG TikTok, nah itu dilihat sukanya apa. Kalau kalian sukanya misalkan upload tentang jualan, ini sudah ada hal positif, bisa jadi nanti kalian diterima di bagian marketing atau pemasaran. Nah kalau kalian sering upload masalah keuangan ya itu mungkin di bagian keuangan. Nah hal seperti itu, jadi hindari hal-hal yang negatif ya. Itu mencerminkan untuk menjaga nama orang tua, nama sekolah, dan nama baik kalian juga. Nah, benar banget nih, karena media sosial itu cepet banget menyebar kemana-mana. Terus ya kita juga harus pandai-pandai dalam memposting semua hal. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Dini. Bapak sendiri pernah nggak sih kayak ngelihat langsung kenakalan remaja? Ya, kenakalan remaja itu ada ya. Itu terkadang ada, saya Bapak lihat itu memang masih dalam hal wajar, tapi itu tetap namanya kenakalan remaja.
Di sekolah aja misalkan yang datangnya ada yang telat, nah itu ya salah satunya. Kemudian di luar itu apalagi ketika masuk kelas ada di luar, itu harus hati-hati. Ketika di jalan Bapak juga sering melihat, bukan sering melihat ya, kadang ketika jalan ada anak sekolah gitu yang lari-lari bawa alat Bapak kejar. Itu ya itu ditanyakan situ di Cipicung itu ya. Anak SMP tuh dulu nggak tahu anak SMP mana, karena Bapak pakai jaket, Bapak getak, dia akhirnya lari. Nah, itu harus mencegah ya. Jadi kenakalan itu memang ada, tapi ini peran orang tua, bukan orang tua, kalian juga berperan, masyarakat semua berperan, itu ya. Oke, sekarang mau lanjut lagi gak nih? Pertanyaan? Oke, boleh. Menurut Bapak, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam mencegah kenakalan remaja? Tantangan terbesar. Ya, tantangan terbesar itu terkadang memang orang tua sudah menginformasikan kepada anak ya, orang tua itu sudah wanti-wanti harus hati-hati begini begitu ya. Terkadang dari anak sendiri ya merasa anak udah gede. Nah, Iya, Pak. itu kan kadang-kadang di WA dibalas aja agak susah lama ya gitu ya kan. Sama orang tua minta diantar sini, ntar giliran HP ketinggalan langsung balik lagi ya. Tantangan terbesarnya adalah media sosial ya, dan dari lingkungan. Makanya kalian harus hati-hati, harus bisa mungkin milih lingkungan yang positif, yang baik gitu ya. Media sosial juga gunakan medsos yang baik tuh. Oke, kalau bisa saya tanya nih ya Pak, kan emang lagi susah nih anak-anak zaman sekarang tuh kayak ngeyel, bandel. Kalau misalkan, tapi dia ngeyel, bandel, cuman punya bakat gitu, itu menurut Bapak gimana? Pendapat Bapak? Nah, ini salah satu apa ya, anak itu punya bakat ya kan, Tapi nakal banget. tapi nakal. Nah, ini harus seimbang. Ini berarti ada ketidakseimbangan ya, karena yang dilihat itu rata-rata di perusahaan itu nanti bukan hanya prestasi tapi attitude, sikap ya. Karena nanti kalau kebawa ke perusahaan prestasinya bagus, kerjanya rajin, tapi sikapnya dengan teman kerja ya, itu di situ udah bisa dinilai dari sikap kelakuan sehari-hari ya. Di sekolah juga bisa kelihatan, oh si ini rajin, misalkan datang di sebelah Bapak nih ada yang mengantar nih, ada yang datang salaman dengan Bapak doang, nah itu udah ketahuan. Harusnya dengan mengantar juga, mau itu atau teman Bapak siapa yang lebih tua dari Bapak itu salaman, jadi bukan cuma dengan Bapak ya. Dari situ udah ketahuan sikap attitude. Oke, sekarang dari Windy, mau nanya nggak? Ya, boleh. Menurut Bapak, bagaimana cara orang tua menghadapi masalah kenakalan remaja yang mudah terjadi? Nah, kenakalan masalah remaja yang sudah terjadi. Iya. Kalau yang sudah terjadi sudah nggak bisa dicegah, karena sudah terjadi. Tinggal diantisipasi untuk kedepannya bagaimana supaya tidak terulang lagi. Ya, salah satunya pengawasan, ngobrol dengan anak, pengawasan kepada anak, ngobrol, pendekatan dengan anak. Anak juga mau ketika orang tua dipanggil sini ngobrol. Nah, ketika makan bareng, nah itulah saat-saat penting. Kalau kalian diajak makan dengan orang tua, kalian dinasehati, kalau kalian punya keinginan apa, di situ saat penting ngobrol dengan orang tua. Pak, Mah, aku pengen beli ini nih. Itu. Karena apa? Karena suasana lagi santai semua, ya. Jadi mencegahnya dari kalian sendiri, dari orang tua, lingkungan itu sangat penting, ya. Kan sekarang tuh kayak banyak banget nih anak-anak yang kehilangan peran orang tua, terus mereka tuh jadi kayak apa sih, terbawa arus sama pergaulan gitu. Itu menurut Bapak tuh gimana? Oke. Nah, untuk anak-anak yang begini kurang perhatian dari orang tua ya. Nah, anak sendiri harus kembali ingat, jangan karena merasa kurang perhatian dari orang tua, harus dapat perhatian orang tua harus gimana nih, gitu ya. Jangan kan rata-rata orang tua mungkin sibuk, berangkat pagi pulang malam. Nah,
kalian gimana sikapnya? Nah, tetap informasi ke orang tua. Kalau mau pulang telat, informasi WA, walaupun orang tua nggak nanya, Pak nanti Pak Bu saya pulang telat. Nah, misalkan saya hari ini pulangnya sore, ada eskul, ada kegiatan apa. Nah, dari diri kalian sendiri, nanti orang tua mulai memperhatikan, ya. Jadi komunikasi itu penting banget ya Pak ya? Iya, komunikasi itu memang sangat penting, ya. Itu kan apalagi kalau melalui telepon, komunikasi langsung kayak gini, ini sangat penting, ya. Di situ untuk penyamaan visi misi keluarga, ya. Tujuan kalian lulus sekolah mau kemana, di situ obrolkan dengan orang tua, ya. Tapi emang ya Pak, kalau misalkan kenakalan remaja sekarang tuh udah bener-bener melewati batas, kayak udah lagi banyaknya tawuran-tawuran gitu, malah kayak warga tuh mau ngebentak atau ngelawan tuh malah takut, Jadi malah takut sama anak anak sekolah kan. sekolah. Padahal tuh kayak anak sekolah tuh padahal lebih muda. Kalau yang kayak gitu emang susah sih. Nah, Kalau itu aja. kalau aku ke orang tua yang di rumah ya, kan dulu tuh pernah mikir kayak kok dicuekin terus. Sebenarnya tuh bukan di orang tuanya yang bermasalah karena kayak gak mau ngurus anaknya. Jadi aku tuh nyoba ya pas udah masuk kelas 1 SMA ini, aku nyoba kayak coba deh lebih bawel ke orang tua. Nah pas aku lebih bawel, lebih aktif juga di rumah ke mama sama bapak, mereka tuh malah yang oh ternyata mereka bisa nggak cuek tuh karena dari kitanya juga. Nah itu aku kayak cerita-cerita terus iya pokoknya bawelin orang tua gitu, tapi merekanya kayak malah nggak capek, malah seneng kalau anaknya tuh ternyata di rumah juga ngeliat dirinya, terus lebih banyak ngabisin waktu sama keluarga juga tuh. Ya, nah itu salah satu bukti bahwa bukan hanya orang tua, tapi dua-duanya peran anak. Kalau orang tua nanya pulang jam berapa, tadi kegiatannya apa? Nah ini kan harus dijawab dengan baik. Jangan jawabannya yang bikin orang tua nyeleneh ya, jangan bikin nyeleneh kok. Orang tua pulang kerja nanya tadi di sekolah kegiatannya apa gitu-gitu aja, kan nggak jelas. Jadi orang tua itu malas, Emosi. ya. Jadinya besoknya begitu nggak nanya, karena pasti jawabannya gitu. Tapi kalau kaliannya enak ngobrol, tadi kegiatan di sekolah ini kegiatannya, ya. Terus apalagi kalau kalian punya prestasi di sekolah, itu orang tua lebih senang lagi. Nah, oke teman-teman, jadi dari pembahasan kita ini kita jadi tahu nih kayak cara mencegahnya, terus pendapat dari Bapak Heri juga sama teman-teman yang lain di sini. Nah, kita juga dapat nasihat juga sama banyak deh pokoknya buat kalian yang udah ngedengerin dan nyimakin semua podcast kita. Terima kasih ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.